atau Cirebon? Delapan tahun karya Sudirman. Mungkin ini sudah jalan takdirku untuk menjalani fitnah yang tak pernah aku lakukan. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua harus begini? Ku tak pernah melakukan itu. Oh Tuhanku, tolonglah hamba-Mu. Terpidana Sudirman dengan puisinya menjadi akhir dalam sidang upaya luar biasa yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat awal Oktober lalu. Meski gelombang upaya PK telah surut, namun upaya menyeret Ibtu Rudiana tetap berlanjut. Rabu, atau tepatnya 4 hari pasca berakhirnya sidang PK terpidana, salah satu kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki diperiksa polisi. Titin Prilianti. Ia diperiksa polisi sebagai saksi atas dasar laporan kuasa hukum terpidana untuk menyeret Ibtu Rudiana ke dalam ranah hukum terkait penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Setelah diperiksa sebagai saksi, Titin Prilianti lalu angkat bicara. Ya kan kayak sebagai saksi hanya mungkin saya sih lebih ke mempersiapkan dokumen-dokumen yang menyatakan peristiwa di 2016. Tetapi kalau secara pribadi kan saya tidak pernah melihat adanya yang dituduhkan. Tetapi pasca itu ada peristiwa-peristiwa yang saya yakini karena pengakuannya dari keluarga maupun dari yang bersangkutan itu ada yang berkaitan dengan yang seperti yang dituangkan dalam laporan Pak Jutek. Gitu. Jadi bukan pada fakta melihat peristiwanya, tetapi dampak setelah terjadinya apa yang dituduhkan, saya mungkin bisa membuka dokumen-dokumen apa yang pernah dilakukan di 2016 untuk menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada. Lebih lanjut, Titin Prilianti sebagai kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman menjelaskan secara detail pasal yang dilaporkan pihak terpidana. Pelaporan yang dimaksud adalah adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, diantaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Kemudian juga 351 penganiayaan terhadap ke-7 terpidana. Kemudian juga mengenai perampasan kebebasan pasal 333 yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335, kemudian juga 242 memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan sumpah palsu. Dugaan penganiayaan dan penyiksaan yang dialami terpidana sejatinya telah diakui dari beragam kesaksian terpidana. Akhirnya saya ikut nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, saya gituin. Nggak tahu pak, udah mendingan matiin aja pak, saya udah lebih milih dimatiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Dan ternyata yang lainnya pun pas saya nyampe dimasukin ke tahanan tuh yang lain udah babak belur juga. Selain para terpidana, pihak keluarga yang pernah kami temui juga sempat bercerita secara runut, mulai dari peristiwa penangkapan hingga akhirnya menemukan keluarga mereka yang menjadi terpidana dalam kondisi babak belur. Kita dimintain KTP dan dimintai uang dengan alasan
supaya anak-anak berhenti dipukulin. Berapa bulan? Nominasi 2 juta. Kan Bisa ketemu? bukan ketemu, katanya bilangnya berhenti dipukulin. Biar berhenti dipukulin. Karena itu uang dari pribadi saya dan suami, ya saya ingat si Aldi ya itu muka bonyok, Mbak. Hancur itu muka. Makanya itu polisi itu gimana ya, orang udah dipukulin dibebasin, terus ini kebuka lagi, jadi kan senjata makan tuan. Fakta adanya dugaan penganiayaan yang dialami terpidana kasus Vina kini secara nyata terus diselidiki oleh Bareskrim Polri. Lantas, mampukah dugaan itu terjawab dan bagaimana reaksi Ibtu Rudiana? Adu bukti, adu alibi. Setelah pihak terpidana membeberkan foto-foto temuan dugaan penganiayaan yang dilakukan Rudiana, kini pihak Ibtu Rudiana pun membantah tudingan itu. Melalui kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana membeberkan bukti foto yang disebut-sebut adanya penyiksaan. Memang tidak ada penyiksaan. Jadi foto panda itu di-create. Dibakarlah rambutnya. Ternyata baru saya tahu. Oleh tahanan dikasih balsem karena itu tradisi, karena dia pemerkosa. Foto itu tidak pernah berubah. Itulah yang di-create seolah-olah disiksa luar biasa. Itu tanggal 2 difoto dan beredar. Tetap kan itu doang kan, foto itu yang di-create, diulang-ulang seolah-olah ada penyiksaan yang luar biasa. Dibilang si Sudirman ditembak pakai peluru karet. Buktikan ada polisi itu tidak pernah punya senjata angin. Senapan angin nggak ada. Buktikan. Elsa juga meradang beredarnya foto-foto terpidana dengan muka lebam seolah perlakuan penyidik Polres Cirebon Kota. Banyak fitnah yang beredar. Bilang Aris Papua. Aris Papua tidak pernah berfungsi di Cirebon Kota sampai detik ini. Dia hanya dari Papua, dia di Sumber. Sampai detik ini. Anwar tuh dipleret. Tidak pernah. Kalau Gugun hanya pembantu dan sudah ada penyerahan dari narkoba ke Propam. Selesai. Itu aja orangnya. Perempuannya juga. Kalau perempuan golongan ya. Golongan siapa? Ada lagi? Siapa? Ini ya ini. Tak hanya berdasarkan bukti foto, untuk membantah tudingan itu, pihak Ibtu Rudiana membeberkan bukti rekaman video saat terpidana saat itu diperiksa di Polres Cirebon Kota. Apanya? Nanti ngapain ada di situ? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong di desa sebelah, biasanya kan kumpulannya di situ. Ya kan? Kamu mukul sama tangan apa sama tangan demi Allah. Oh, tangan aja. Sumpah demi Allah. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, yang itu jatuh. Video berdurasi tak kurang dari 3 menit yang dibeberkan pihak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Elsa Syarif menegaskan jika tak ada penyiksaan yang dilakukan penyidik terhadap sejumlah terpidana kasus Vina Cirebon. Sini Eko ini. Ini Eko. Jujur kok, ada mormak. Jujur pakai kayu. Mukul pakai kayu. Tangan nendang. Pakai pak. Kamu mukul pakai apa? Adik. Bentar aja, udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu menau. Nembak. Iya, Jujur. Maunya mukul apa? Iya, Dia omong aja. Elsa juga membeberkan jika tuduhan atas penyiksaan yang dilakukan penyidik tidaklah berdasar. Mengingat para terpidana hanya 31 jam berada di Polres Kota Cirebon. Kenapa yang penyidikan itu dimulai lagi dari awal oleh Polda? Ngapain nggak ada penyidik Polda yang dinyatakan menyiksa? Kenapa Cirebon aja yang 31 jam? Kita punya logika dong. Ya, punya logika 31 jam
Dan itu berderet-deret. Itu si kakeknya, tantenya, ibunya, kalau dengar orang disiksa, rambutnya dibakar, gembok di ini, kan udah ngucur-ngucur. Udah dokter udah beredar datang-datang dah. Langsung dioperasi sementara. Bisa terjadi BAP atau tidak? Polres Cirebon tidak lagi memegang itu. Jadi dia hanya memegangnya, saya ulangi lagi, 31 jam. Selebihnya tanggal 2 sudah dipindahkan ke Polda Jabar. Selain itu, kasus Vina menurut Elsa adalah murni pembunuhan, bukan kecelakaan. Bukti berkas diversi terpidana yang dimilikinya menjadi fakta yang tak terbantahkan. Menurut Elsa Syarif, ditemukannya dokumen diversi dalam berkas Saka Tatal ini menunjukkan jika pelaku mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada korban. Menanggapi adanya temuan yang dianggap tidak terbantahkan itu, pihak kuasa hukum Saka Tatal lalu angkat bicara. Apabila itu dimunculkan, justru saya sangat bahagia sekali. Berarti kan itu karena dokumen yang tanggal 16 September, pernyataan Saka itu saya nggak punya. Apalagi misalnya ada juga dokumen bahwa Polda Jabar pada tanggal 15 September 2016, karena Saka tidak pernah didampingi atau tidak boleh didampingi oleh pengacara, ada surat dari Polda Jabar kalau tanggal 15 September yang menyatakan Saka harus didampingi oleh pengacara. Tapi memang pengacara yang ditunjuk itu bukan atas nama saya. Jadi apa itu yang disebut diversi gitu, apabila itu kenyataannya diserahkan saya bertemu Saka pada saat tahap 2. Kalau dokumen itu beredar luar biasa, karena memang saya tidak pernah melihat dokumen itu setelah menandatangani. Itu yang saya sampaikan di sidang PK juga kok. Menurut Titin, dengan adanya temuan bukti baru berupa video dan berkas diversi justru akan menguntungkan pihak terpidana untuk dijadikan bukti baru atau novum. Justru sekarang bacalah di putusan Saka yang sampai kasasi, ada nggak bahasa diversi itu, ada nggak gitu. Kalau memang megang dari pengadilan tingkat 1 sampai ke kasasi, ada nggak bahasa itu gitu. Jadi buat saya, walaupun itu sebetulnya temuan baru justru bagi saya. Di tengah penyelidikan kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan pihak terpidana, secara tiba-tiba Komnas HAM bersuara. Dari hasil investigasinya, Komnas HAM menyebut jika telah ditemukan fakta terkait adanya dugaan pelanggaran HAM yang ditemukan dari kasus Vina Cirebon. Kepada kami, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah buka suara. Berdasarkan bukti yang kami dapatkan, baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya di beberapa lapas di Bandung, di Jawa Barat, kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi bekas-bekas penyiksaan itu. Antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik, ditendang, dipukul dengan sepatu laras panjang gitu ya. Kemudian ada yang di strum dan lain sebagainya. Sekitar 7-8 bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu. Dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi disiplin ya oleh Polda gitu. Lalu bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016 yang lalu gitu ya. Meskipun polisi selalu mengatakan itu bukan penangkapan tetapi itu pengamanan gitu. Tetapi ketika kita melakukan rekonstruksi memang itu penangkapan gitu. Itu mestinya tidak boleh terjadi. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran atas unfair trial, termasuk di dalamnya akses atas bantuan hukum, kunjungan keluarga gitu ya. Ketika kasus ini pertama kali terjadi pada tahun 2016, para keluarga ini tidak langsung ketika diperiksa itu mendapatkan kuasa hukum baik yang disediakan oleh
negara maupun atas pilihan mereka sendiri, dan baru didampingi beberapa saat ketika mereka sudah menjalani serangkaian pemeriksaan yang itu syarat dengan berbagai bentuk kuat gitu ya terjadinya penyiksaan. Temuan hasil investigasi Komnas HAM sejatinya telah memperkuat adanya bukti dugaan penganiayaan yang diterima terpidana kasus Vina. Meski telah gamblang dijelaskan oleh Komnas HAM, namun pihak Ibtu Rudiana tetap bersikeras dugaan penganiayaan itu tidak ada. Tidak benar, dia buktikan, jangan asal ngomong. Buktikan 31 jam, yang nyiksa Polda Jabar atau Cirebon. Kalau Polda di Cirebon, cuma 31 jam. Saya sudah jelaskan. Siapa yang nyiksa? Kan dengar omongan si Aldi doang, dia tidak bawa ke polisi, ke dokter. Bawa dong ke dokter. Di visum dong. Sekarang ini kan ada bekas-bekasnya. Jangan asal ngomong, gue bilang. Kita harus membuktikan kalau saya ngomong benar-benar ada bukti. Ada foto, ada video. Nah video pun itu pun mereka edit. Ya kan? Kenapa tidak berani bilang Polda? Memang nggak ada. Jadi yang di koyo-koyo ini, Cirebon Kota yang 31, dia harus buktikan dengan bukti yang otentik. Bawa dokter, periksa itu yang luka-luka, yang tangannya hancur diinjak kursinya didudukin, mana buktinya. Terus bawa dokter, periksa itu Sudirman, senapan angin siapa? Karena SOP, polisi tidak pernah punya senapan angin yang ada senjata api. Meski membantah temuan Komnas HAM tentang adanya dugaan penganiayaan, pihak Ibtu Rudiana tidak menampik jika adanya oknum polisi yang telah diberi sanksi. Mau tahu soal itu, karena ada polisi yang sudah meninggal dunia, sudah almarhum. Dalam kasus ini? Iya, sudah meninggal dunia dalam kasus ini. Jadi kan nggak bisa saya tanyain, kan udah meninggal. Karena Ibu bicara sesuai bukti. Saya sesuai, dan saya perlu ketahui dari pihak yang kepolisian yang menjaga tahanan sudah kena etik juga, dianggap lalai menjaga tahanan tidak ribut berantem sehingga ada itu. Bukan disiksa, kepalanya dibakar loh, digembok, tapi mata panda istilahnya diberikan balsem. Kan di pihaknya masuk tahanan kan nggak boleh sembarangan. Celana harus pendek, terus tidak boleh ada senjata tajam, nggak ada besi segala rupa. Jadi yang mereka itu, yang mereka miliki hanya balsem. Kalau balsem kan tuh gosok-gosok badan. Nah itu yang digosok sayang, dan jadi matanya bengkak, istilahnya mata panda. Dan foto itu yang beredar hanya itu, cuman di-create berlebihan ceritanya. Adik-adik semuanya masih semangat ya. Menarik benang merah dalam kasus Vina sejatinya telah mendekati titik akhir untuk membuktikan apakah pembunuhan atau kecelakaan. Usai sidang upaya luar biasa telah dilakukan, pihak terpidana kini terus berserah diri dan berharap sidang PK mampu menjawab bahwa mereka bukanlah pelakunya. Lantas, mampukah penyelidik polisi mengusut dugaan penganiayaan yang terjadi bisa terjawab? Dan mampukah Mahkamah Agung mengabulkan upaya PK untuk merubah nasib terpidana? Tunggu saja, karena jawaban pasti akan terjawab dalam waktu dekat ini.